Salam kebajikan, sinkron, selaras, seimbang, harmoni, consciousness. Baik, bagi teman-teman, di sini kita bakal bahas tentang tema meditasi ya, yang sekarang bakal kita diskusiin bareng sama Mas Rizky Ulil Absor. Iya. Wah, kenapa jadi gue yang ini toh? Bersama saya juga Muhammad Hashim Azari. Di sini kita akan bahas tentang tema meditasi ya di dunia seputar spiritualitas, teman-teman. Jadi gimana nih Bung Ulil? Pertama mungkin kita bakal bahas meditasi dulu aja ya. Ya, meditasi secara definisi, Yes. lebih tepatnya biar pikiran manusia ini kan butuh landasan dalam berproses. Betul. Kalau tiba-tiba langsung praktek ke meditasi kan otaknya nggak punya landasan, malah bingung. Iya, nanti malah pikiran kemana-mana ya gitu ya. Maaf ya teman-teman, kita izin ngerokok dulu barangkali kalau ada teman yang nggak ngerokok juga nggak apa-apa, silahkan. Bagi yang ngerokok ya silahkan dilanjutkan ibadah ngerokok dan ngopinya. Jadi apa itu meditasi? Kita mungkin akan berangkat dari beberapa definisi dari beberapa tokoh spiritual ya, contohnya kayak Joe Dispenza, atau kalau Joe Dispenza itu dia dari tokoh barat ya. Ya. Kalau Joe Dispenza itu tokoh barat. Istilahnya spiritual rasionalis. Betul. Spiritualis rasionalis. Jadi ada beberapa juga tokoh dari kalangan barat itu ternyata banyak loh dari tokoh barat itu yang bahas tentang seputar spiritualitas lewat jembatan rasionalitas, ilmiah dan sains. Ternyata banyak juga. Dari kalangan timur juga banyak, cuman dari pembahasan spiritual timur itu dia lebih menjerumus kepada praktek langsung ya, Bung Ulil ya. Ya, jadi biasanya stereotipnya itu kalau orang barat itu dia belajar dulu baru praktek, ngelmu dulu baru laku. Kalau timur sebaliknya, praktek dulu baru dapat pembelajaran, atau laku dulu baru ngelmu, gitu biasanya stereotip. Tapi tetap aja berduanya harus sinkron. Iya, sinkron dan berkesinambungan, saling dijalani, nggak bisa salah satunya aja. Mungkin Mas Ulil bisa definisiin nggak tuh dari Joe Dispenza tuh spiritualis barat itu seperti apa, sedang mendefinisikan meditasi itu seperti apa? Kalau dari Joe Dispenza ada di salah satu bukunya itu Breaking the Habit of Being Yourself. Itu meditasi itu definisinya menjadi familiar dengan. Mungkin maksud Joe Dispenza di sini menjadi familiar dengan itu artinya meditasi itu mempersiapkan tubuh kita, emosi kita, pikiran kita, jiwa kita, perasaan kita, dan segala unsur yang ada di dalam diri kita itu agar familiar dengan keadaan apapun, kondisi apapun, situasi apapun, realitas apapun yang muncul gitu. Jadi istilah simpelnya biar gak kaget gitu, ngadepin apa biar gak kaget. Terus ada satu definisi lagi dari Anna Weiss, itu dia dikenal di barat sebagai pakar gelombang otak. Mendefinisikan meditasi itu sebagai kondisi kesadaran dengan gelombang otak yang sangat spesifik. Itu kalau dari dunia barat. Kalau dari Mas Hashim sendiri mungkin ada definisi lain? Mungkin kalau kita berangkat apa ya? Ini untuk saling sinkronasi aja ya. Ya, saling nambah, saling mengisi. Barangkali dari kalangan teman-teman ada yang berasal dari lebih cenderung ke spiritualis timur ya, contohnya kayak Krishnamurti atau Anand Krishna atau siapa lagi, banyak ya tokoh-tokoh cenderung timur. Cenderung timur dia, tokoh-tokoh yang berasal dari daerah-daerah Asia mungkin Indonesia. Ya, mungkin kita akan berangkat dari Krishnamurti dulu ya. Dari beberapa referensi bukunya Krishnamurti itu, meditasi itu adalah menjadi hening terhadap segala bentuk aspek-aspek yang tersembunyi di dalam diri kita sendiri.
Jadi secara mekanismenya Krishnamurti itu dalam bukunya cenderung menceritakan mekanismenya, Gus. Jadi dari bentuk bahasanya itu muridnya tanya, jadi langsung dijawab sama beliau. Oh, modelnya model dialog ya. Model dialog, iya. tanya jawab. Iya. Jadi muridnya bertanya apa itu meditasi. Iya. Krishnamurti menjawab. Yes, betul. Dari beberapa pertanyaan itu ada seorang murid yang bertanya ke beliau Krishnamurti, guru, apakah itu meditasi sejati, kata si murid ya. Lalu dijelaskanlah oleh si beliaunya, oleh Krishnamurti itu tentang meditasi itu apa. Nah, mulai di situ beliau menjelaskan tentang mekanismenya. Orang itu harus beranjak dari sesuatu yang disebut dengan standar kebenaran dulu tentang dirinya ya. Standar kebenaran tentang dirinya. Yes. Berarti gambaran orang dasar terhadap dirinya sendiri. Yes. Gitu. Dia harus tahu dulu tentang personalitinya apa. Secara kulitnya aja bahwa dia itu namanya siapa. Oh, cukup sekilas ya. Nggak perlu Ya. mendalam. Ya. Mendalam itu nanti berada di tahap keheningan dulu. Oh, oke. Jadi kita harus masuk ke dalam tahapan pengelupasan dari kemelekatan kita atas nama identitas, kepemilikan, ego kita, siapa kita. Ya. Berarti ibarat bawang itu dikupas kulitnya Yes. satu-satu ya, Yes. sampai ke inti bawangnya. Sampai ke inti bawahnya. Nah, seringkali kita itu menemukan mungkin yang dimaksud dengan Krishnamurti itu keheningan mutlak itu, kita harus bisa sampai ke dalam ke titik inti dari bawang itu mungkin ya yang dimaksud sama Krishnamurti Ya. itu. Nah, seringkali banyak orang yang salah, diceritakan juga dalam bukunya itu bahwa manusia itu sering gegabah, terutama orang-orang praktisi meditasi awal yang tiba-tiba dia mengetahui apa itu keheningan namanya. Padahal dia hanya berada di lapisan keberapa gitu. Praktisi meditasi awalnya bisa Iya, gegabah, bisa gimana gegabah. yang enggak meditasi Gimana ya? yang nggak meditasi. Nah, maksud dari beliau itu ketahui dulu aspek personalitas kita itu siapa sebelum kita melupas sampai dalam tentang inti dari keheningan diri kita itu sendiri. Nah, beliau menganalogikan tentang meditasi yang hening itu seperti apa. Nah, seringkali dalam beberapa meditasi beliau menggambarkan seperti air yang jernih, Gus. Yang jernih. Ketika seorang pengamat itu menyaksikan apa yang ada di dalam air yang jernih itu, Ya, mengamati dahulu. kata kuncinya mengamati berarti. Yes, kalau dari kita korelasikan maksudnya itu kan, ya kita harus tahu dulu dong personalitas kita. Ya, Harus jernih dulu dong. Bagaimana kita nggak tahu bagaimana kita tahu kalau kita itu adalah si A, si B, si C gitu, dengan atas nama kita yang kita buat sehari-hari gitu loh. Ya. Nah, maka dari itu keheningan tahap awal itu kita harus bisa menjernihkan hal itu, pikiran kita, kemelekatan yang senantiasa kita bawa dalam sehari-hari itu. Nah, itu nanti terkupas satu-satu, siapa sih Hasim ini, siapa, kerjanya apa, Hasim ini terlahir sebagai apa, ngapain di dunia ini, tujuannya apa, apakah hanya kayak gini aja. Itu harus ada pengenalan yang baru, bukan yang baru, mungkin pengenalan yang udah lama mungkin ya. Iya, cuma baru kenal. Bahasa baru sadar kalau harus kenal. Betul. Kayak di dalam referensinya Krishnamurti itu menjelaskan bahwa kita harus tahu dulu dasarnya kita itu siapa, apa, bagaimana, kenapa, harus ditanyakan. Jadi kira-kira seperti itu, Mas. Oh, itu definisi dari Krishnamurti. Yes. Kalau dari tokoh lain mungkin? Saya tahunya paling dari Jawa paling itu. Siapa apa? Silakan dari Jawa. Jawa. Itu relevan mungkin dengan penonton kita yang mayoritas memang masyarakat Indonesia. Terutama mayoritas orang Jawa mungkin. Yes, benar. Mungkin dari Jawa itu sering banget kita dengar itu namanya. Kalau suara gamelan tuh, Gus, nanging. Oh, nanginggung ya. Kalau itu kan sebenarnya tradisi yang dibawa ke ranah
masyarakat Jawa yang diperkenankan untuk memaknai ulang apa itu arti dari nang ning nung. Sebenarnya itu apa namanya, kata-kata yang dipotong aja sebenarnya bos. Ya. Benar, awalnya itu henang hening henung. Nah itu apa artinya Mas Hasim? Henang hening henung itu. Coba satu persatu. Biar pemahamannya utuh ini, kan seperti tadi kita bahas di awal, otak ini butuh landasan Yes. definisi. Manusia itu emang apa ya? Dia membutuhkan simbol mungkin. Ya bahasanya Simbolitikum ya bos ya. Simbolitikum. Ngopi dulu sudah gak tegang udah. Udah. Seruput lagi. Henang hening henung. Mungkin kalau ada teman yang mungkin ada tambahan dari Gus Ulil, boleh ditambahin apa mungkin ada yang kurang gitu dari saya ya, karena sifatnya ini kan diskusi ya. Sharing aja, saling berbagi. Saya juga masih belajar di sini. Sama, saya juga masih belajar, saya juga masih berguru di sini. Jadi sejauh pemahaman yang saya dapat dari referensi buku kejawen itu, judulnya saya juga lupa ya judulnya. Banyak kok di buku-buku serat-serat Jawa tuh kayak apa namanya, Dewa Ruci atau bukunya Dewa Ruci itu yang membahas tentang api sucinya manusia. Konteks spiritualitas juga di situ ada. Terus ada juga serat-serat Gotoroco itu juga membahas itu tentang definisi itu. Mungkin barangkali teman ada juga yang tahu lebih detail ya tentang referensinya. Saya pikir sih mengangkat tema dari kajian spiritualis Jawa juga perlu ya, karena identitas kita sebagai orang Indonesia pertama ya, Nusantara. Orang Nusantara kita perlu untuk mengangkat tema-tema spiritualitas, menjembataninya itu dengan hal-hal yang berbau nasional, yang berbau adat kita, tradisi kita. Kalau kita rujuk lagi ke Bali ya, henang hening henung. Tahap awalnya itu ada di tahap henang ya. Henang itu lebih berorientasi kepada sifat fisik kita maksudnya. Oke, fisik. Yang bahasanya apa, yang bisa dijangkau oleh indera. Yes, yang bisa dijangkau sama kuasa kita. Kuasa kita. Contoh kan kita sering banget beraktivitas sehari-hari itu kan agak susah ya mengkondisikan hal itu, karena kita harus berkecimpung dengan sosial, berkecimpung dengan masyarakat, teman, kolega, circle, tempat ngopi dan sebagainya. Belum lagi tuntutan sekitar yang kadang mengharuskan itu gitu. Jadi kalau henang itu dia lebih mengarahkan kita kepada aspek yang setidaknya itu membuat diri kita itu sedikit kalem, sedikit terjaga dari ketidakkondusifan lingkungan gitu. Apa bahasanya ya, tetap tenang di saat-saat kritis gitu. Yes. Sebenarnya nggak harus apa ya, nggak harus kita ngejauh dari lingkungan kok. Nggak harus ngejauh dari kondisi itu, cuma tetap stabil dalam kondisi tersebut. Sebenarnya kalau kita definisikan lebih detail sih, henang itu cara kita mengontrol kesadaran kita terhadap lingkungan, mengendalikan kesadaran terhadap lingkungan. Terhadap intervensi lingkungan ya. Contoh yang misal kalau kita dimarahin gitu, harusnya kan kita bisa mengerti gitu. Kita nggak mungkin dong bisa mengatur orang itu tuh ngapain lu marah sama gua gitu. Ya emang sedikit lebih mindfulness ya, sedikit mindfulness. Mungkin ada beberapa ajaran dari orang Jawa dulu tuh ini benarnya itu ngajarin mindfulness juga Gus. Iya, baik. Kalau dari definisi Joe Dispenza tadi agak cocok. Joe Dispenza kan bahasanya menjadi familiar dengan. Yes. Being kan. Menjadi familiar dengan keadaan itu. Ya anggap aja itu marah, jadi kita menyikapinya dengan enjoy. Tidak perlu kita marah ikut marah, kita membentak. Ya ada orang sekitar marah, ya tanggapi seperlunya aja. Benar. Mungkin agak mirip sama definisi stoikisme mungkin ya. Gimana tuh? Yang agak
mengontrol sesuatu yang bisa kontrol aja. Oh ya, ya benar. Apa mengendalikan sesuatu yang memang dalam lingkar yang bisa dikendalikan. Yes. Contohnya kayak gitu. Kalau hening itu masih tataran apa ya? Cara kita mengendalikan diri kita dari aspek pikiran, perasaan, emosional terhadap intervensi lingkungan. Ya, istilahnya kan orang marah ya itu kendali dia. Iya. Gimana respon kita atas orang marah itu kendali kita. Betul. Benar banget. Makanya saya bilang itu agak mirip lah sama mindfulness sama definisinya Joe Dispenza. Ya tentang meditasi itu tadi. Saya mau pertanyakan hal itu loh, jangan-jangan spiritualitas itu tidak mengenal tentang definisi tentang siapa lu, siapa gua ya, Dan tidak terbatas pada lu orang mana, asal suku mana, daerah mana, tempat tinggal di mana sih. Hampir mengerucut pada definisi yang saling berkaitan satu sama lain. Tinggal cara membahasakan aja yang beda-beda. Iya. Kalau nggak percaya kenapa? Definisi Joe Dispenza itu sama loh. Iya. Kalau nggak percaya mirip. Kenapa sama? Pasti ada sinkronasi loh. Pasti ada kaitan. Iya. Sesuai dengan poin kita tadi, sinkron, selaras, seimbang kan. Dimanapun kamu berada, dimanapun kita berada, kita tetap memandang langit yang sama, nilai-nilai yang sama. Bukan begitu Gus? Tuh. Terus gimana lagi tadi tulisannya henang udah tuh hening. Ini hening, ini masuk ke tahap kedua ini. Iya. Kalau hal hening yang kita sudah dapatkan, kita udah bisa mengontrol pikiran, perasaan, emosional kita, emosentris kita terkait hubungan kita di dalam lingkungan masyarakat, kita masuk ke tahap hening. Mengheningkan tadi. Sebenarnya ketika kita menjalankan di awal itu udah masuk ke tahap hening sih sebenarnya. Di awal itu yang kita kondisinya sudah mengontrol yang henang tadi. Iya. Sebenarnya itu udah hening. Udah masuk ke dalam tahap itu, cuma masih bahasa itu masih bahasa belum dalam. Yes, masih transisi aja bahasa. Istilahnya kalau nyelupin kaki ke kolam baru kakinya aja ya, badannya belum ya. Masih tahu barangnya aja gitu loh. Masih tahu barangnya bahwa oh ini ternyata pikiran gua aja yang kayak gini. Nah, posisi hening ini kita berada pada kondisi kesadaran total, cara kita mengendalikan cara kesadaran kita mengendalikan emosional, pikiran, perasaan kita, dan itu harus berada di tahap keheningan itu. Makanya di dalam katanya Krishnamurti tadi, berada di keheningan total berarti ya. Berarti kalau yang henang tadi belum total. Belum, dia masih tahapan scanning aja. Oh ya. Dari lingkungan dia tadi. Dari lingkungan sekitarnya, eksternal dia lah, masih dalam tahapan itu. Sedangkan hening itu dia udah tahu cara positioningnya gimana, caranya gimana. Jadi dia tidak perlu mengkhawatirkan tentang aspek masa depannya seperti apa, masa lalunya seperti apa. Dia tidak perlu lagi. Dia fokus di saat ini. Yes. Now. Be now. Menjadi saat ini, detik ini, saat ini. Itu hening. Kalau henung, dia ada di tahap selanjutnya. Gimana itu maksudnya tahap selanjutnya? Makan dulu. Capek nih. Mengedukasi belum perjuangan memang. Ya seperti itulah, kita kan diskusi ya. Anda juga perlu sharing bersama gue. Sama, saya juga perlu sharing. Barangkali Anda perlu tambahan kan, Anda nggak tahu. Saling menambahin. Ilmu kan harus saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan kan gitu. Harus saling sinkron. Sesuai semboyan kita sinkron, selaras, seimbang. Jadi kalau kita udah tahap ke hening, lalu ke henung. Kalau hening ini udah masuk ke tahap mungkin dalam definisinya itu apa ya? Praktek mungkin, karena praktek atau gimana? Dia sudah menyelami kejadian hariannya itu dengan bentuk praktik. Oh berarti henung ini, kalau hening tadi kan kondisi kesadaran total ya, tapi mungkin tidak di setiap momen. Hanya mungkin hanya ketika diniatkan atau memang dengan sengaja diusahakan. Tapi
Mungkin henung itu maksudnya ya teraplikasikan setiap saat gitu mungkin ya. Ya, Oh, mungkin kalau orang meditasi itu masih kontemplasi mungkin ya, atau masih masuk ke tahap kultivasi. ya nanti itu beda lagi. Oh itu beda part lagi. Beda itu fungsi dalam meditasi itu. Oh itu udah masuk ke jenjang yang lebih dalam ya, Iya. dalam yang meditasi. Sebenarnya hal yang kayak henung tadi itu udah mencakup dua-duanya Aslinya ya. iya, kontemplasi ya iya, kultivasi ya iya. Barangkali Gus Ulin mau nambahin dari referensi yang saya baca gitu, karena saya perlu diluruskan ini. Semua itu udah sesuai. Justru yang akan jadi pertanyaan untuk orang-orang yang pertama kali meditasi itu, sebenarnya meditasi ini kan banyak apa ya, banyak hal-hal yang salah kaprah tentang meditasi. Ada yang bilang meditasi itu mematikan pikiran. Iya. Sebenarnya kan enggak ya. Nah itu Sebenarnya gimana? enggak. Sebenarnya enggak. Meditasi itu bukan mematikan, karena pikiran itu bagian dari diri kita, sampai kapanpun nggak bisa dimatikan. Itulah yang menunjukkan bahwa kita ini manusia punya pikiran, tapi meditasi itu mengendalikan. Jadi bagaimana kita itu tidak dikendalikan oleh pikiran, tapi mengendalikan pikiran. Itu apa tepatnya. Jadi kalau kita berusaha dalam meditasi itu biar pikiran mati, itu sampai kapanpun nggak akan bisa. Akan selalu ada sampai kita mati ya. Pikiran harus selalu ada, itu tanda kalau kita manusia. Yes, Betul. berarti ya secara bahasa mungkin itu ada sedikit ya. Mengendalikan, yang tepat tuh mengendalikan. Berarti di situ ada mungkin miscommunication ya. Ada distorsi, pergeseran atau pemahaman dari kata meditasi itu. Ada orang yang ngomong matikan pikiran. Jadi nggak bisa dimatikan. Mungkin yang dia maksud itu mati itu bukan mati seperti itu mungkin. Iya, mati. Seorang gila sekali berpikiran masih ada. Iya. Itu bukti dengan cara dia bisa milih makan, nyari makan di tempat apa. Dia masih bisa ngomong sama orang ya walaupun ngantur gitu. Ya betul. Itu kan berarti ada konteks pikiran yang mengendalikan eksistensi aksi dia. Betul. Iya, ya orang gila aja masih mikir gitu. Iya, makanya enggak. Jadi meditasi itu bukan mematikan pikiran, tapi mengendalikan. Seperti yang tadi udah dijelaskan sebelumnya, respon orang ke kita, apa tindakan orang ke kita itu kan kita bisa mengendalikan itu. Kita mengendalikan pikiran. Kalau kita kalah oleh pikiran, ya ada orang hujat overthinking gitu kan, karena nggak bisa mengendalikan. Overthinking kan berpikir berlebihan artinya. Ya kalau kita bisa mengendalikan nggak akan ada overthinking. Jadi pikiran itu, salah satu tujuan meditasi itu menempatkan pikiran sesuai porsinya. Sebenarnya kan itu. Jadi bukan berarti juga orang yang bermeditasi nggak boleh marah-marah, bukan. Tapi dalam takaran yang tepat gitu. Ada suatu hal yang perlu direspon dengan nada yang sedikit keras, itu perlu, tapi nggak over gitu. Tetap terkondisi. Iya, terkondisi. Gimana caranya orang itu kita marahin tapi tanpa kita marah gitu ya. Nah itu tinggal tingkatan yang lebih tinggi. Mungkin nanti dibahas di video-video selanjutnya. Oh iya. Ini kan kita bahas basicnya meditasi dulu. Tapi sebenarnya meditasi itu kalau dari sudut pandang Mas Hasim, secara apa ya, kan harus ada apa ya, kalau kita tahu itu 5W1H-nya. Tadi kan what-nya tuh udah. Terus berarti kan selanjutnya ada what, where, who, when, why, how. 5W1H-nya berarti
apa semua orang itu bisa meditasi apa cuma orang-orang tertentu yang punya bakat bawaan lahir bisa meditasi, gimana sih sebenarnya? Kalau kita membicarakan meditasi itu sebenarnya ya setiap aspek elemen masyarakat pun bisa. Semua orang bisa ya, jadi nggak perlu bakat-bakat tertentu ya. Ya tinggal kita kembalikan lagi kondisi itu kan. Sebenarnya pelajaran itu udah ada sejak lama, Bos. Jadi problematika kan kita mau atau tidak. Ya betul. Kita mau atau tidak. Mm-mm. Ya nggak ada orang bodoh di dunia ini. Yang ada itu orang malas atau orang rajin. Orang yang mau menyadari atau tidak atau mau. tidak mau. Maksudnya ketika orang itu sudah mau menyadari, ketika orang itu sudah mau merujuk kepada kesadaran dirinya, ya pasti dia akan mencari hal itu. Nggak mungkin dong sumur nyari gayung maksudnya. Ya benar. Secara etika sih pasti banyak sekali yang menyelami hal itu. Mungkin orang sekarang itu lebih tertutup mungkin yang bahas hal itu ya, jarang terlihat. Tapi kalau dilihat dari era-era sekarang udah banyak orang-orang yang membahas meditasi, Gus ya. Ya mungkin banyak cuma kan ya berbeda sudut pandang aja. Pandang aja sebenarnya. Yang kita butuhkan itu kan untuk sinkronasi tadi, kesintetisan itu loh. Ya betul. Sintesisnya itu yang kita. Jadi semua orang berhak ya, bukan berhak, semua orang bisa Semua orang bisa. meditasi. Apa karena memang semua orang punya settingan pabrik Masing-masing sih. ya masing-masing dan bawaannya pasti bisa meditasi, tinggal bagaimana pengkondisiannya aja kan. Meditasi itu tidak pernah terbataskan dalam bentuk apa namanya bahasanya, religi atau kepercayaan atau ajaran atau apa. Ya kan banyak stigma negatif kan. Iya. Meditasi ini lagi apa nyari wangsit, nyari Iya. ilmu hitam, nggak selalu ya. Iya. Ya mungkin ada yang begitu, cuma kan Nah. nggak semuanya. Niat orang kan masing-masing beda-beda. Kita nggak bisa menghakimi niat orang juga. Sebenarnya. Mungkin dia juga dibenturkan dengan satu apa ya, kebutuhan hidup atau yang mengharuskan dia untuk meniatkan itu loh. Iya betul. Kita tidak pernah tahu. Sebenarnya di dalam beberapa ajaran agama itu dari contohnya kayak Islam atau Hindu atau Buddha, terus ada apalagi Kristen atau Nasrani dan sebagainya ya. Itu kan sebenarnya mungkin jembatan ini ya untuk menuju kesadaran manusia itu ke tahap yang lebih tinggi. Sebenarnya dogma ajaran itu mengajarkan satu kebaikan juga. Contohnya kayak Islam. Oh pasti semuanya mengajarkan kebaikan, semua ajaran, Iya. semua agama itu pada hakikatnya mengajarkan kebaikan. Adapun kebulkan kan kembali ke oknumnya, kembali ke si penganut. Mau digunakan untuk apa ajaran-ajaran ini? Ya ibarat pisau lah. Pisau kalau dibuat hal yang baik-baik bisa motong makanan, bisa buat hal-hal kreatif lainnya. Kalau buat yang tidak baik kan bisa pakai bunuh orang gitu, ya, pakai musuk gitu. Mungkin apa ya referensi yang paling bisa kita dalami itu? Mungkin dari dogma Islam dulu kali ya. Belum membahas tentang agama Islam dulu ya. Dari ajaran agama Islam dulu yang membahas tentang ketauhidan. Itu sebenarnya ketauhidan itu apa sih, Gus? Tauhid itu kan asal katanya dari mengesahkan. Iya, meniadakan yang lain kecuali yang esa gitu sebenarnya. Padahal konsepnya bagus loh. Dasar itu filosofis banget dan itu benar-benar merujuk kepada bentuk keesaan Tuhan. Iya, dan itu pun ya bisa digunakan dalam meditasi sebenarnya. Nah, kalau bicara meditasi itu kan kesadaran, kondisi kesadaran, ya sadar akan ketuhanan juga bagian dari meditasi. Menyadari, sadar bahwa dia sadar.
Bali bang, baca Bali bang. Baca Bali. Belum selesai. Apa ada ini apa namanya? Tadi what, when, what, who udah, when. Nah, meditasi itu harus ada tempat khusus gak sih? Masa sim apa harus di tempat yang gelap, tempat yang sepi, sunyi, atau kalau di Jawa itu ada istilah topoing rame, kan disebut meditasi juga, itu gimana Mas Sim? Sebenarnya di situ mungkin maksud dari si pencetus metodenya mungkin Gus ya. Uwen itu kan tidak Uwe ya, Uwe apa Uwen ini? When itu di mana? Uwen itu di mana? Sebenarnya Harus di mana meditasi itu? Apakah ada tempat khusus? Apakah harus di hutan, di gua, atau bisa di rumah sendiri gitu? meditasi itu tidak terbatas ruang waktu Gus. Oh iya. Terus gimana berarti? Jadi sebenarnya posisi topoing rame, topoing sepi itu sebenarnya cara kita melatih kesadaran kita. Ketika kita berada pada kondisi ramai seperti apa, ketika kita pada kondisi sepi seperti apa, itu hanya bentuk switch condition aja. Selayaknya yin dan yang dalam kehidupan ini loh. Ya. Bagaimana kita tetap tenang di dalam keadaan ramai, bagaimana kita tetap tenang di dalam keadaan sepi. Loh, jangan diremehin loh, pas sepi itu loh. Betul. Susah Loh sepi itu. Mungkin teman-teman ada yang ngerasain pas sepi, aduh gabut nih. Kadang sepi itu emang kondisi sepi juga pikiran yang rame kan. Mau kembali ke tadi pengendalian pikiran kan. Banyak noise, Banyak. gangguan sana sini. Oh, lagi dia muncul ini, wah ini pengen ini harus ngelakuin ini itu kan. Benar. Acak-acakan pikiran. Mungkin kalau apa namanya topoing rame mungkin bahasa Jawanya ya. Tanpa dalam keadaan ramai, ya yang kita ramaikan itu hanya kondisi luar. Ya, orang-orang sekitar. Ya, tetap stabil Harus di tetap kondisi rame. Ya itu mungkin ada juga mungkin di beberapa karakter manusia itu yang agak susah juga dan itu contohnya orang-orang introvert gitu. Orang-orang introvert itu kan agak susah dia untuk apa namanya tokoing rame gitu kan. Sebenarnya itu apa kondisi dia itu sedang membiasakan diri terhadap mental block yang sedang dialami. Sebenarnya introvert itu kan bentuk kejadian yang sudah dia ciptakan sangat lama dari masa lalu. Oh ini Pak, memori yang diulang-ulang. Jadi sebenarnya secara basicnya orang nggak ada yang terlahir introvert atau extrovert ya, tergantung kebiasaan aja ya. Kebiasaan dan cara dia berpikir dari awal seperti apa. Termasuk pola didikan orang tuanya juga bagaimana. Itu juga mempengaruhi dia untuk memaknai lingkungan itu seperti apa. Ya, memaknai kejadian seperti apa. Ya apa namanya di setiap introvert dan extrovert itu punya sisi lemahnya masing-masing. Plus minus lah. Harus ada seperti itu. Ya kan permasalahannya bukan terhadap kekurangan dan kelebihan itu. Ya tapi tetap kembali kepada kondisi meditatif tadi. Orang tetap pada consciousness tadi kan, kesadaran itu. Kira orang barat sering banget bahas itu ya. Kalau di dalam definisi psikologis ya. Ya, ada yang membahasakan dengan bentuk higher self, ada yang membahasakan dengan God, ada yang membahasakan dengan apa namanya? Ini apa namanya? Diri sejati, mungkin dari kalangan kebatinan bahas itu ya. Ya, diri sejati, guru sejati, mungkin dari kalangan tarekat membahas tentang mursyid sejati di dalam diri dia. Menggunakan pembahasan yang beda aja, sebenarnya intinya sama. Ya benar, sepakat. Berarti apa yang mau dicapai sebenarnya dalam meditasi itu? Tadi kan kita bahas apa itu meditasi, siapa aja yang bisa meditasi, kapan itu meditasi bisa kapan aja berarti ya? Bisa kapan aja. Dan bisa di mana saja. Nah, terus kembali ke itu, apa sebenarnya tujuannya? Biar apa sih meditasi itu? Kan manusia itu kan perlu tujuan untuk agar dia konsisten. Kalau dia bermeditasi tanpa ada tujuan, ya kemungkinan besar
konsistenannya akan hilang. Hmm. Karena konsisten itu perlu tujuan. Betul. Jadi apa tujuan meditasi itu? Kalau dari beberapa pembahasan yang kita bahas ini ya, tetap kalau untuk bentuk ini lebih ke tujuan ya. Kalau dari referensi yang kita bawa tadi, ada juga yang memaknai sebagai meditatif itu bentuk self control juga bisa. Ada yang lebih tinggi lagi, consciousness, sadar Sadar. gitu. Tujuannya tetap di situ, kita sebenar apa namanya, semurni-murninya kita sebagai penyaksi di situ. Oke. Pengamat Apa yang diamati berarti? ya kita sendiri. Diri kita sendiri mengamati diri kita sendiri. Iya. Itu agak berat ya teman-teman ya pembahasannya ya. Padahal baru video pertama berat ini. Diri kita sendiri mengamati diri kita sendiri. Aku mengamati saya mengamati aku. Kita memerlukan apa ya namanya, makanya di dalam meditasi itu kan banyak banget ya praktek-praktek, Tekniknya banyak. tekniknya banyak banget. Kadang emang tujuan tertentu, tekniknya tertentu beda. Jadi mungkin akan kita bahas lebih banyak di video-video selanjutnya. Kalau sekarang kita bahasnya ke dasar dulu aja, meditasi itu apa, apa namanya, untuk apa, kenapa gitu ya, bagaimana. Mungkin Gus Ulil bisa apa namanya memberikan referensi bagaimana cara meditasi yang baik gitu untuk pemula atau untuk teman-teman yang baru nyoba masuk ke dunia itu, dunia spiritualitas. Sebenarnya kalau bermeditasi itu atau melakukan meditasi itu kalau dari yang saya pelajari itu terbagi dalam dua tujuan besar sebenarnya meditasi itu ya. Tadi sempat tersebut di awal-awal video, ada kontemplasi, ada kultivasi. Iya. Nah kalau meditasi untuk kontemplasi ini fungsinya untuk mengobservasi diri. Jadi observasi diri ini sebenarnya balik ke yang tadi ya, sebenarnya tujuan hidup kita apa, kita ini sebenarnya mau ngapain di dunia ini, mau bagaimana, lebih ke hal yang lebih dalam lagi, lebih ke kejadian-kejadian yang lalu gitu. Kok apa sih dalam hidup ini kok bisa saya di dulu masa lalu ada nasib sial, kok bisa bernasib hoki atau untung, apakah nasib sial ini akan berulang terus pun sebaliknya, apakah hoki ini bisa saya ulang lagi. Itu kan dalam setiap tindakan kita, cara berpikir kita, cara kita mengamati sesuatu itu kan membentuk suatu pola. Nah pola inilah yang coba diamati, coba dianalisa dalam tujuan meditasi yang untuk kontemplasi tadi. Kembali ke pembahasan kita tadi. Iya, untuk kontemplasi. Nah, sedangkan yang satunya itu ada satu tujuan besar yang lain, itu kultivasi. Nah, kalau kultivasi ini untuk pengembangan diri ke arah yang lebih baik, Jadi dia itu sifatnya upgrade. Kalau kultivasi itu beda dengan kontemplasi yang fungsinya itu lebih ke identifikasi. Ini upgrade. Jadi memang alurnya harus seperti itu, harus kayak gitu. Untuk kita bisa upgrade, kita harus tahu apa yang akan kita upgrade kan. Untuk mengetahui itu kontemplasi. Nah, untuk mengupgrade-nya kultivasi gitu. Nah, untuk apa saja yang bisa dikultivasi nanti ada di video-video selanjutnya. Secara definisi umumnya dulu aja. Ya, definisi umumnya kurang lebih seperti itu. Jadi banyak orang memandang meditasi itu sebenarnya buat apa? Ada yang orang yang memang karena meditasi mengincar kemampuan tertentu. Contohnya kayak apa maksudnya? Ya kalau di kajian dunia barat itu
ada namanya Claire itu kemampuan bahasa ilmiahnya Adi Kodrati. Jadi Adi Kodrati ini kalau di barat itu saya agak lupa kebagi 4 atau 5 ya, ada clairvoyance, clairaudience, clairsentience. Apalagi ya mungkin nanti kita bedah lagi tuh ya. Itu jadi kemampuan khusus yang bisa dicapai dengan bermeditasi rutin dengan teknik tertentu. Itu hal yang bisa dicapai. Kalau kalian tahu istilahnya, ada nerawang, ada pendengaran jarak jauh, ada out of body experience, ada logo sukmo, segala macam itu bisa dicapai dengan cara meditasi yang tujuannya tadi kultivasi. Nah, itu. Ya, jadi tujuannya itu untuk naikin grade kita ya, Ya. naikin kelas kita, Ya, kemampuan skill itu bisa. potensial terdalam kita gitu ya. Pun bahkan semua praktek ritual agama ini dalam pandangan saya ya bertujuan untuk mencapai kondisi kesadaran yang tinggi atau meditatif tadi. Meditatif bukan meditasi. Meditasi itu Praktek kegiatannya, prakteknya. Meditatif itu kondisi yang ingin dicapai. State bahasa itunya. State-nya. Nah, seperti kalau di Islam itu kan sholat itu kan istilahnya khusyuk ya, tujuannya kan khusyuk. Iya, ridho Allah, cuma kan kondisi di mana sholat itu berkualitas ketika khusyuk. Nah, khusyuk ini dalam istilah yang lain ya bisa kita sebut meditatif ya. Benar. Bahasa lainnya ya. Iya, bahasa lainnya meditatif. Kalau di dalam istilah Arab, bahasa Arab khusyuk gitu. Itu pun kondisi itu yang ingin dicapai gitu kan. Jadi meditasi ini pun akan meningkatkan kualitas keberagaman kalian yang di Islam ya, akan berislam dengan lebih baik kalau ritual rutinnya ditambah meditasi. Tapi tetap yang wajib jangan ditinggalin. Mungkin kalian yang beragama lain ya akan lebih bisa mengenal Tuhan kalian ya dengan menambah praktek meditasi ini dalam keseharian. Tuh. Jadi kalau untuk teknisnya meditasi itu sebenarnya, kalau untuk tadi Mas Hasim nanya orang awam, sebenarnya dengan meniatkan ingin memasuki kondisi meditatif itu secara otomatis mungkin akan ada mulai timbul rasa yang beda ya. Tapi kalau pada prakteknya untuk orang yang awam itu ya pertama duduk itu bebas, kakinya mau gini boleh, itu terserah. Usahakan punggung tegak, tutup mata, yang niatin. Nah, maksud di sini itu kenapa tutup mata? Agar mencapai kondisi rileks. Jadi manusia ini akan rileks ketika panca inderanya diistirahatkan. Itu udah kondisi alamiah. Jadi mungkin dari lima-limanya kita nggak bisa mengistirahatkan langsung ya, kayak kuping ya tetap mendengar, tapi seenggaknya mata ketutup ya biar istirahat. Itu salah satu untuk mencapai kondisi rileks. Ketika sudah tutup mata ya diniatin aja dalam hati, boleh diucapkan, boleh niat aja meditasi gitu. Karena balik ke yang tadi, dengan landasan definisi yang udah dijelaskan di awal, otak kita paham akan perintah niat meditasi. Otak pasti paham Karena udah kasih definisinya di awal. Definisi Jadi awal tadi bisa dicoba teman-teman, kalau tidak keberatan dikasih testimoninya di komen. Oh iya, ini loh kondisi meditasi. Tapi kalau di circle kita ditambahin niat sinkron selaras seimbang ya. Karena itu memang jadi tagline kita juga, dan memang itu salah satu bentuk niat kita dalam memulai meditasi itu sinkron.
selaras seimbang. Jadi sinkron selaras seimbang ini kan, Itu kalau ditafsirkan seperti apa? sinkron itu kan nyambung ya, menghubungkan segala sesuatu, sinkronisasi. Jadi segala sesuatu ini saling terhubung, bahwa kita itu sebagai manusia Memang terhubung dengan manusia lain juga, terhubung dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan alam semesta dan segala unsurnya, kemudian selaras atau harmoni. Harmoni ini bahasanya apa ya, tidak ada tabrakan antara apapun. Jadi ya harmoni lah, paham lah harmoni. Harmoni itu ketika segala sesuatu itu berjalan sesuai apa adanya. Jadi Bagaimana mestinya. sebagaimana mestinya. Ya manusia ya tetap menjadi manusia dalam definisi manusia yang utuh, hewan tetap menjadi hewan dalam definisi hewan yang utuh gitu. Nah kemudian seimbang itu antara segala sesuatunya saling menyeimbangkan. Contohnya ya saling menyeimbangkan itu ya, kita manusia butuh nafas ya, secara otomatis di sisi yang lain pohon itu mengeluarkan oksigen untuk kita, itu bentuk dari keseimbangan. Sumbangsih kita ke pohon ya menjaganya, disiramin, kasih pupuk atau apapun itu kan bentuk dari keseimbangan. Iya. Termasuk bencana juga bisa. Kenapa? Termasuk bencana. Gimana maksudnya termasuk bencana? Waduh, berat ini pembahasannya. Oh iya, di skip dulu aja dulu. Ini kalau dalam apa namanya perspektif analogi kita tadi guys ya, sinkron selaras seimbang ini mengarah kemana Gus? Kepada alam semesta kah, kepada Tuhan kah, kepada yang mana? Mengarah kepada semuanya. Mengarah Seperti saya jelaskan tadi, kita semua itu saling terhubung, saling terkoneksi, mengarah kepada keesaannya. Ya tidak ada satupun entitas di kehidupan ini yang bisa hidup tanpa entitas lain. Ya. Istilah kasarnya seegois seorang. Ya dia kalau makan harus beli. Ya oke lah, dia nggak pernah beli makan. Dia panen sendiri kan, makanannya dari tumbuhan, dari hewan, yang itu entitas lain kan. Tetap aja gitu, nggak bisa. Manusia itu nggak bisa egois itu, tetap aja. Sefundamental manusia butuh nafas kok. Nggak ada manusia nggak butuh nafas. Kalau mau dibilang egois ya, gue nggak butuh siapa-siapa, nggak mungkin. Pada faktanya butuh nafas. Pada faktanya dia butuh nafas kok. Dan nafas itu nggak bisa dihasilkan oleh manusia lain, cuma lewat tumbuhan. Manusia lain niupin nafas ke dia kan karbon dioksida yang muncul, bukan oksigen. Kan itu. Jadi hakikatnya manusia dia tidak boleh egois sih. Kalau ada orang egois mungkin dia bukan manusia. Tidak selaras berarti dia. Iya, berarti dia tidak sinkron, tidak selaras, dan tidak seimbang. Berarti harus didefinisikan ulang definisi manusia itu apa ya? Ya betul, itu dia. Kadang heran juga ada orang egois itu nggak peduli sama orang lain atau apa. Bahkan senang orang lain susah gitu kan. Harus ditanya kemanusiaannya di mana itu. Dia hidup gak butuh manusia lain, butuh. Segala butuh manusia, dia butuh entitas lain, hewan, tumbuhan, butuh dia. Betul. Setuju. Seperti itu kira-kira ya definisi sinkron, selaras, seimbang. Ya sama itu. Kalau dari Mas Hasim sendiri, gimana kalau Mas Hasim bermeditasi itu apa mulainya gimana? Kalau saya tadi kan dari sesimpel cari posisi duduk yang enak. Kalau Mas Hasim gimana? Kalau saya pribadi sih lebih proper ke posisi nyamannya kita aja dulu Mas. Karena kan belum masuk ke ranah praktek ya mungkin ya. Ya kan untuk orang awam. Untuk orang awam, setidaknya kita berada di dalam know aja kondisi saat ini aja. Ketika kita mampu untuk berada di dalam kesadaran utuh, kita menyaksikan pikiran kita, menyaksikan ego kita, perasaan kita dan komponen-komponen yang ada di dalam diri kita.
Ya itu udah langkah bagus menurut saya. Itu terlalu berat masa sih buat orang awam itu istilah-istilah mengawali kesadaran itu apa itu kesadaran itu. Mungkin bahasanya apa ya? Udah masuk ke tahap eh henang dulu udah bagus mas menurut saya. Ketika dia udah tahu porsi apa ya, porsi kondisi yang bisa dia kontrol aja Ya, dan kondisi yang tidak bisa dia kontrol, dan yang menerima itu dengan apa adanya, itu udah cukup menurut saya. Udah bagus banget. terima dulu ya. Iya. Sekalipun itu orang kondisi susah, nggak punya uang atau apa, lagi banyak masalah, terima aja dulu ya. Kita harus sadari dulu bentuk itu. Jadi kalau kita nolak dulu, kan saya nggak punya uang. Realita itu harus disadari ya. Realita itu harus disadari. Ya, betul. Ya kenyataan itu memang pahit mas. Mm-mm. Emang mau sampai kapan kita menolak kenyataan itu? Lalu pada akhirnya juga kenyataan itu yang mengubah kita. Betul. Iya. Entah dari munajat, entah dari doa dia, entah dari niatan dia, ujungnya dari dia juga. Jadi kan akhirnya kita bisa memilih di mana kondisi kita bisa mengontrol, mana yang tidak bisa kita kontrol. Oh, disitulah paham diri sendiri Iya. ya istilahnya. Apalagi ketika kita mampu untuk menyukai hal-hal yang berbau kesedihan gitu loh. Kadang agak lucu juga ketika orang dengerin lagu sedih gitu. Dia nggak sadar loh sebenarnya dia itu sedang dipermainkan oleh afirmasi lagu itu loh. Dia sebenarnya nggak sadar loh, dia sedang memutar doa-doa dari orang lain gitu, afirmasi dari lingkungan ya. Yang kita bicarakan itu tuntutan lingkungan itu loh. Ya, Padahal dia bisa loh mengubah lagu itu. betul. Contohnya atau contoh lainnya kayak gini. Temennya curhat terus. Nah, ada teman curhat ke kita. Oh, sambat mulu ini. Atau nyalahin temannya. Jadi kan kondisi kita bisa di situ kita memberikan tindakan kuasa kita seperti memberikan dia nasihat atau memberikan diri kita batasan ya terhadap emosional dia supaya kita tidak terkena dampak dari orang kan bisa. Iya kan. Ketika kita sudah mampu untuk membedakan sesuatu mana yang bisa kita kontrol, mana yang tidak bisa kita kontrol, itu udah langkah bagus dalam kondisi meditatif menurut saya. Bisa membedakan mana yang bisa dikendalikan, Iya. mana yang tidak bisa dikendalikan. Oke. Mencukupkan dulu, diterima dulu keadaan. Apalagi kalau udah kita alami kan. Kalau kita ngalamin sesuatu yang memahitkan. Contohnya misalnya kaki kita luka misalnya. Kayak kita luka, aduh luka. Mau sampai kapan kita aduh tuh? Ya, Terus kita harus menceritakan gitu ke teman kita, ke emak kita, ke pacar kita, kaki saya luka, obati saya. ya. Kenapa nggak dari kemarin mengobatin sendiri gitu? Ya, ketika sakit gitu ya. Kenapa kita lebih memilih untuk mencari validasi terhadap apa yang sedang kita alami? Padahal kita bisa loh mengontrol itu. Ya, itu kembali ke tadi ya kata Iya. Mas Hasim, kesadaran itu ya. Kesadaran itu. Makanya kalau kita kembalikan ke referensi di awal kita Gus ya, bener langkah bagus banget, orang sudah masuk ke tahap mindfulness sudah bagus banget ya menurut saya. Itu dia udah tanpa dia sadari udah masuk kondisi meditatif sebenarnya. Ya, Walaupun berapa kulit yang lebih tipis mungkin ya, kulitnya enggak ya kulit luar, belum dalam. Jadi dia sadar bahwa ini tuh bisa gue kendaliin, itu gak bisa gitu. Istilahnya lihat orang punya A, ya udah orang itu punya A. Kalaupun kita sanggup untuk mengejar si A ya pilihan. Sanggup nggak sanggup kan balik ke diri sendiri, jangan maksain gitu. Betul. Ya mungkin bisa dipaksain, cuma step by step, nggak bisa langsung. Banyak kan bagian orang ini kan apa ya, kebanyakan dari kita sekarang kan bahasanya memaksakan keadaan ya. Iya, sehingga akhirnya dirinya sendiri yang menderita gitu. Dan keadaan itu ya diterima dulu bahwa ya realitas saat ini kayak gitu. Adapun nanti mau mengubahnya itu kan memang perlu step by step. Ya, kita perlu data juga, kita perlu melengkapi Perlu riset segala macam. Sebenarnya meditasi itu sebenarnya ilmiah banget sebenarnya. Ya seperti penjelasan tadi, kondisi
kesadaran dengan gelombang otak yang sangat spesifik yang Ya. definisi tadi. Mungkin kalau dari Gus Ulil boleh kasih bocoran nggak tentang definisi gelombang otak itu apa gitu? Bocorannya aja Gus. Gelombang otak itu Apa mungkin secara klasifikasinya atau ciri-cirinya seperti apa? Dia ada di hazard berapa misalnya? gelombang otak itu kan apa ya, simpelnya itu bagaimana otak bekerja, Iya. intensitasnya, Hmm. intensitas pemrosesan data. Betul. Jadi A, B, C, D, F, G, H, I, J sampai Z, misal dalam kecepatan sekian diproses di otak gitu. Itu kan gelombangnya gitu. Oh. Jadi sebenarnya meditasi itu ya balik ke tadi mengendalikan pikiran, ya si gelombang ini yang kita kendalikan, karena otak itu semakin cepat bekerja ya satu sisi bagus ya, ya banyak orang bilang ya itu kan nanti jadi orang pintar, tapi itu kusut lama-lama. kusut Kenapa bisa seperti itu? kusut kayak apa ya istilahnya ya, Kebanyakan data. kaset itu kalau kebanyakan muter benang pita kasetnya rusak juga ujungnya. Iya. Kebanyakan data ya. Iya, kelas profesor pun butuh istirahat dalam berpikir kok. Makanya itu ada zaman sekarang istilahnya apa, healing itu ya. Iya. Healing itu sebenarnya mengistirahatkan otak dari aktivitas berpikir yang ekstrim. Oh. Cuma kan orang-orang yang belum tahu kan nganggap healing itu mahal. Iya. Padahal meditasi itu healing juga. Bisa di rumah, bisa di mana aja ya. Iya, betul. bahkan orang jalan-jalan kemana ngelihat pantai, ngelihat gunung atau jalan-jalan yang jauh kemana, misal kalau yang terkenal di Indonesia kan jalan-jalan ke Bali, itu kan sebenarnya mereka mencari apa, mencari pemandangan alam yang menenangkan ya. Menenangkan itu kan karena alam ini kan menurunkan gelombang otak sebenarnya. Ya itu yang mereka cari sebenarnya, rasa puas itu di gelombang otak yang turun, Bukan ke alamnya. alam hanya memantik saja. Benar juga sih. Secara mekanis itu kan pemaknaan itu emang dari Iya, kita semua. rasa puas, rasa tenang, rasa bahagia kan ada di dalam diri kita, nggak di luar. Nggak di luar. Berarti harus ditegur ya orang yang ngomong aduh gunung ini indah gitu. Bagaimana Cara cara definisi indah ada di dalam. Iya. Yang soalnya yang menyaksikan itu ya matanya gitu kan. Iya. Ya pikirannya gitu. Iya, makanya Ya kan hatinya gitu kan. Iya benar. Sangat logis gitu ya. Sangat logis. Segala sesuatu itu bisa dijelaskan. Kalau nggak bisa dijelaskan ya memang otaknya yang belum nyampe kan. Iya juga sih. Kayak belum banyak baca buku ya gitu. Iya, baca buku, Banyak diskusi. kontemplasi. Ya. Banyak baca buku pun terlalu banyak nggak bagus. Tadi otak kusut. Iya. Oh. Harus ada saatnya mengkontemplasikan apa yang kita baca kan gitu. Apakah hal ini butuh atau tidak ya? Mana yang akhirnya dibutuhkan, mana yang tidak, bahwa enggak semua hal harus kita tahu kan gitu. Benar. Dari merujuk kepada omongan sufistik dulu ya orang kata sufi itu. Ya pengetahuan itu ya sumber penderitaan ya. Pengetahuan itu. Tapi tidak tahu pun penderitaan. Iya. Makanya Sebenarnya pengetahuan dalam takaran yang tepat aja yang penting. Segala sesuatu harus tepat kok. Berarti maksud dari pengetahuan penderitaan itu di Overload ya. Iya, overload ya. Benar. Kayak enggak semua hal harus dihakimi, kadang diliatin aja udah cukup. Iya. Enggak semua hal harus dihakimi. Kalau semua hal harus dihakimi, menderita hidup kita. Lihat berita dikit dihakimi, lihat orang ini dikit dihakimi, ngapain gitu? Banyak hal-hal produktif ya. Iya, lebih banyak hal yang lebih penting untuk dilakuin. Berarti kembali ke topik awal kita tadi ya. Ya. Kondisi mindfulness dan kondisi cara kita bisa memahami hal yang bisa kita kontrol dan tidak bisa kita kontrol itu udah nilai plus banget Gus ya. Ya, jadi itu tadi ya sekilas ya, nggak kerasa sih udah 1 jam. Walaupun kita bilang cuma sekilas, sebenarnya masih banyak hal tentang meditasi. Jadi mungkin teman-teman ada
saran untuk topik selanjutnya atau ada yang mau nanya mungkin bisa di komen, nanti mungkin kita bikin video khusus buat Iya. menjawab pertanyaan ya. Yes, betul. Ya, Kita buka diskusi bareng nanti. Ya apapun itu tentang meditasi ya, kalau dalam kemampuan kita mungkin bisa kita jawab ya, kalau nggak mampu ya mungkin nanti ada yang lebih kompeten. Iya. Nanti kita bakal undang-undang tokoh spiritualitas dari Indonesia lokal juga. Ya mudah-mudahan lah, Mudah-mudahan ada. mudah-mudahan ada rezekinya, ada Iya, waktunya. Ada waktunya. Kita pasti bakal ngisi aspek-aspek seputar spiritualitas gitu ya. Ya. Untuk kita bahas termasuk meditasi, gelombang otak, terus praktiknya seperti apa gitu kan, dari para ahli nanti Ya, kita bahas. tema besar spiritual. spiritual. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Kalau ada yang mau komentar silahkan dikomentarin. Kalau mau ada sharing silahkan sharing. Karena kita membahas sesuatu yang universal. Betul. Sesuai dengan tagline kita. Sinkron, selaras, seimbang. Tutup.